Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa jadinya? Atau bagaimanakah perasaan kita ketika kita telah berusaha membangun sebuah kelompok ataupun membangun sebuah persekutuan. Tetapi suatu ketika kita meninggalkan persekutuan tersebut ataupun kelompok tersebut, terjadi perpecahan, terjadi keributan di tengah-tengah kelompok tersebut. Bagaimanakah perasaan kita? Kita katakanlah kita menjadi salah satu tokoh di sebuah gereja atau yang ikut berpartisipasi dalam sebuah gereja tersebut. Tetapi belakangan hari kita mendengar terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di antara jemaat di tengah-tengah gereja tersebut. Bagaimana sikap saudara-saudari? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan jemaat Korintus, di mana Korintus dapat dikatakan merupakan suatu kota metropolitan yang terdiri dari berbagai suku, bangsa di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan Paulus sebagai tokoh yang mendirikan jemaat tersebut, dia meyakini bahwa jemaat tersebut adalah jemaat yang besar dan jemaat tersebut akan berkembang dengan kemajuannya. Karena apa? Karena Paulus juga mengatakan pada ayat sebelumnya bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang berkecukupan. Mereka tidak kekurangan, bahkan mereka beroleh suatu karunia yang luar biasa yang daripada Tuhan. Banyak berkat bagi jemaat Korintus. Tetapi ketika Paulus meninggalkan jemaat tersebut dan dia pindah pelayanan, apa yang terjadi? Jemaat tersebut mengalami perpecahan. Oleh karena itu Paulus sebagai tokoh yang mendirikan jemaat Korintus terbeban atas apa yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Dan dia merindukan kesatuan itu, dan dia merindukan persekutuan di tengah-tengah Korintus
dapat terjalin dengan baik sekalipun. Bukan lagi Paulus yang melayani di tengah-tengah jemaat Korintus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa hendaknyalah jemaat tersebut seia sekata. Jangan ada lagi perdebatan, jangan ada lagi perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Supaya mereka kembali menjalin persaudaraan di tengah-tengah gereja tersebut, di tengah-tengah jemaat tersebut, dan hendaknya lah mereka bersatu dan sehati sepikir dengan satu tujuan bahwa mereka menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Korintus. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk membangga-banggakan dirinya sendiri, tetapi supaya setiap jemaat dapat saling melengkapi, dapat bersatu, dan dapat sehati sepikir di dalam melakukan kerajaan Allah, melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seia sekata, bagaikan paduan suara, di mana kita mengetahui Bapak Ibu, paduan suara itu terdiri dari 4 suara. Itu ada yang dikatakan sopran, alto, tenor, dan bass. Di mana ketika keempat suara tersebut dinyanyikan secara bersamaan dengan sehati, dengan bersatu, tanpa ada yang menonjolkan suaranya, apa yang akan terjadi? Akan terciptalah suatu instrumen, suatu lagu yang baik, yang enak didengar oleh jemaat. Ya kan? Di mana dari paduan suara tersebut, sopran tidak boleh terlalu menunjukkan dirinya atau merasa bahwa hanya sopranlah yang dibutuhkan. Demikian juga dengan alto, tidak boleh terlalu menonjol. Tetapi keempat suara tersebut harus saling dapat seia sekata. Bagaimana di dalam mengeluarkan suara juga mereka harus bersatu. Sehingga terciptalah keindahan. Demikian juga di dalam jemaat tersebut. Jemaat memiliki beragam-ragam sifat, ya kan? Beragam-ragam keinginan di antara jemaat tersebut. Tetapi ketika semuanya sehati dan tidak ada yang terlalu menonjolkan diri di tengah-tengah jemaat tersebut, maka akan terciptalah suatu keharmonisan di tengah-tengah gereja, akan terciptalah suatu kesatuan di tengah-tengah gereja tersebut. Ketidakharmonisan terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, di mana dari tengah-tengah jemaat tersebut terbagi menjadi kelompok-kelompok ataupun menjadi golongan-golongan. Golongan yang pertama menyatakan dirinya adalah golongan Paulus, dan ada yang menyatakan dirinya adalah golongan Apolos, ada yang menyatakan dirinya adalah golongan Kepas, dan ada yang menyatakan dirinya adalah golongan Kristus. Dan sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengidolakan para pemberita Injil di tengah-tengah mereka. Yang dimana sebenarnya nama-nama tersebut, Paulus, Apolos, Kepas, ataupun Kristus, sebenarnya tidak mengetahui tentang golongan tersebut. Tetapi dari tengah-tengah jemaat itu sendirilah yang menciptakan dan menyatakan diri bahwa kami adalah golongan Paulus. Karena apa? Yang pertama, saudaraku, seperti golongan Paulus, yang dimana mereka terlalu fanatik kepada ajaran yang disampaikan oleh Paulus, yang dimana Paulus memberikan suatu kebebasan kepada Kristiani dan tidak terlalu menekankan hukum Taurat di dalam pengajaran kekristenan tersebut, sehingga banyak yang menyatakan diri sebagai golongan Paulus, dan ini biasanya orang Kristen non-Yahudi. Dan ada yang menyatakan golongan Apolos, yang dimana Apolos ini adalah seorang filsuf
yang dimana di dalam penyampaian Injilnya suka atau sering dengan membumbui filsafat-filsafat di dalam pengabaran Injilnya. Dan ada juga yang menyatakan diri sebagai golongan Kepas atau dari nama lain Petrus, yang dimana Petrus di dalam pengabaran Injilnya dia selalu menghubungkan dengan hukum Taurat dan mempertahankan hukum Taurat tersebut, sehingga yang dikatakan Kristen Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang menjadi Kristen itu lebih suka atau senang dengan ajaran Petrus sendiri atau Kepas. Dan ada juga yang menyatakan diri sebagai golongan Kristus. Siapakah mereka? Ini adalah golongan yang merasa bahwa mereka paling benar dari yang lainnya. Mereka merasa lebih unggul di dalam kerohanian, sehingga muncul suatu kesombongan rohani yang menyatakan diri bahwa mereka adalah golongan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah keempat golongan tersebut yang menimbulkan suatu perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Ketika mereka mengkotak-kotakkan diri mereka masuk ke dalam golongan-golongan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengidolakan pengkhotbah, memfavoritkan pengkhotbah, itu sebenarnya salah besar. Karena apa? Dengan mengidolakan pengkhotbah tersebut dapat menimbulkan suatu perpecahan, dapat merusak suatu persekutuan. Karena apa? Karena mengidolakan seorang pengkhotbah tersebutlah, sehingga kita sering terdoktrin akan ajarannya, sehingga kita kurang menerima apa yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Demikian juga dengan halnya jemaat Korintus, karena mereka terlalu mengidolakan seorang tokoh pengabar Injil tersebut, yang dimana sebenarnya semuanya menyatakan tentang salib, semuanya menyatakan tentang keselamatan, semuanya menyatakan tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Itu yang sebenarnya. Tetapi para pendengar, para jemaatlah yang menggolongkan diri mereka ataupun mengidolakan para pemberita Injil tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya di dalam kehidupan kekristenan kita pada saat hari ini ataupun di tengah-tengah gereja. Sering terjadi pengkelompokan atau sering terjadi perpecahan karena apa? Karena ada yang menyatakan dirinya adalah pengikut pendeta, ada yang menyatakan dirinya pengikut Bibil Pro, ada yang menyatakan dirinya sebagai pengikut guru Huria, ada yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Sintua. Sehingga hal ini sering menciptakan suatu perpecahan di tengah-tengah gereja. Yang mau kami sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kiranya kita mengidolakan pengkhotbah tersebut. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan sekalipun pengkhotbah tersebut, baik pendeta Bibil Pro atau guru Huria maupun Sintua, diberikan oleh Tuhan hikmat untuk menyampaikan firman kebenaran itu sehingga menyenangkan hati kita. Di atas semuanya itu harus kita nyatakan bahwa nama Tuhan termulia dari pemberita Injil tersebut. Itu ya. Bukan berarti sosok dari pengkhotbah tersebut yang harus kita puji-puji, yang harus kita sanjung, yang harus kita muliakan, tidak. Tetapi siapa? Tetap tertuju kepada salib, tetap tertuju kepada Injil yang difirmankan oleh pengkhotbah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penggolongan-penggolongan atau pengkelompokan-pengelompokan di tengah-tengah gereja, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Demikian juga dengan para pengkhotbah ataupun para halado di tengah-tengah gereja. Sering juga bukan hanya karena jemaat yang mengagumi ataupun mengidolakan pengkhotbah tersebut,
Tetapi para pemberita Injil juga sering mengambil kekuatan daripada jemaat tersebut, mencari dukungan daripada jemaat tersebut. Kiranya janganlah demikian di tengah-tengah jemaat. Tetapi kiranya hikmat yang daripada Tuhanlah yang selalu kita beritakan. Salib yang sesungguhnya yang daripada Tuhan, yang dibawa oleh Tuhan sebagai penyelamat bagi kita dari keberdosan kita, itulah yang menjadi fokus kita di dalam pemberitaan Injil. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kalaupun pengkhotbah tersebut pandai menyampaikan khotbahnya, mari kita nyatakan bahwa terpujilah Tuhan atas segalanya ini. Termulialah Tuhan karena telah mengirimkan para pengkhotbah yang penuh hikmat di tengah-tengah jemaat. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dan bukan hikmat perkataan. Tetapi hikmat yang daripada Tuhanlah yang ada di dalam para pengkhotbah tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa para pengkhotbah tersebut, baik pendeta Bibel Pro Guru Huria maupun Sintua, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan firman-Nya ke tengah-tengah jemaat, untuk menyatakan anugerah-Nya ke tengah-tengah jemaat tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang menciptakan kelompok-kelompok atau golongan-golongan di tengah-tengah jemaat. Karena itu dapat menimbulkan suatu perpecahan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia ini menganggap bahwa pemerintahan tentang salib itu adalah kebodohan, tetapi itu adalah suatu keselamatan dan suatu kekuatan bagi kita orang percaya. Karena apa? Karena melalui saliblah dosa kita ditebus. Melalui saliblah kita memiliki kekuatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita imani bahwa kekuatan Allah lah yang menyelamatkan kita. Di dalam salib, Yesus Kristus yang telah mati disalibkan di kayu salib tersebut, itulah yang memenangkan kita dari dosa-dosa sehingga kita memiliki kekuatan untuk berjalan di dalam terang di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalin persatuan di dalam gereja. Mari kita menjalin persekutuan yang baik. Mari kita bersatu dan sehati sepikir di dalam gerejanya. Mari kita bangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dari persatuan kita, nama Tuhan termulia. Dan orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Jangan ada pengkelompokan, karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menguatkan kami pada minggu hari ini. Salib Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Dan kami adalah satu di dalam baptisan, di dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa di surga, kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan kiranya jangan ada pengkelompokan di tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.